Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu atletik melalui jalan cepat. Jalan cepat itu dalam bahasa Inggrisnya race walking, merupakan cabang olahraga atletik berjalan gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Meskipun merupakan perlombaan kaki, berbeda dengan berlari dengan satu kaki, harus selalu terlihat menyentuh tanah. Ini dinilai oleh juri balapan, biasanya diadakan di jalan raya atau di jalur lari atau jalan umum, berkisar dari 3.000 meter atau 1,9 mil hingga 100 km atau 62,1 mil. Tahapan yang harus dipelajari dalam teknik dasar olahraga jalan cepat. 1. Tahapan pertama adalah melangkahkan satu kaki ke depan. Saat melakukan jalan cepat, secepat apapun ketika berjalan, tidak ada saat melayang di udara. Kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang diangkat. Tahap kedua, melakukan tarikan kaki ke belakang, kaki belakang ke depan. Pada tahapan ini, kaki setelah kaki depan menyentuh tanah, segera kaki belakang ditarik ke depan untuk melanjutkan langkah-langkah jalan cepat. Bagian tumit menyentuh tanah terlebih dahulu. Tahap berikutnya, tahap relaksasi. Tahap relaksasi adalah tahap antara tahap awal ketika melangkah kaki ke depan dan ketika akan melakukan tarikan kaki ke belakang. Pada tahap ini, pinggang berada pada posisi yang sama dengan bahu, sedangkan lengan vertikal dan paralel di samping badan. Tahap berikutnya tahap dorongan. Tahap dorongan ini adalah mempercepat laju jalan kaki dengan dorongan tenaga penuh untuk mendapatkan rentang waktu yang sesingkat-singkatnya. Ketika melakukan langkah-langkah kaki, namun langkah-langkah jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Jaga keseimbangan tubuh. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan jalan cepat: 1. Pada saat berjalan, usahakan badan tetap tegak. Jangan condong ke depan atau ke belakang. Pundak jangan terangkat, agar ketika melakukan ayunan tangan tidak cepat lelah. 2. Pada saat gerak maju, kebanyakan atlet olahraga jalan kaki menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Jangan sampai gerakan tersebut mengganggu kecepatan jalan kaki. 3. Saat melangkah ke depan, pandangan lurus ke depan dan melangkah lurus satu garis antara kaki kanan dan kiri. Pada saat menempuh, tumit harus mendarat terlebih dahulu, terus bergerak ke arah depan secara teratur. 4. Posisi lengan dan bahu. Gerakan lengan dan bahu ke depan dan ke belakang secara bergantian, kanan dan kiri. Siku ditekuk kurang dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan hingga akhir perlombaan. Jaga keseimbangan dan gerakan tetap rileks. Teknik jalan cepat. Pada saat berjalan, salah satu kakinya harus selalu kontak dengan tanah. Jika melanggar, maka petugas akan memperingatkan. Jika kesalahan tersebut dilakukan lagi, maka penjalan akan didiskualifikasi dan dikeluarkan dari lomba. Yang harus diperhatikan dalam jalan cepat adalah sebagai berikut. 1. Pada saat melangkah, kaki tumpu harus selalu kontak dengan tanah dan lutut harus dalam keadaan lurus sebelum kaki yang dilangkahkan mendarat di tanah. 2. Bersamaan dengan melangkah, bersamaan dengan mengangkat paha, misalnya tungkai kiri ke depan, tungkai bawah kaki kiri dan tangan kanan diayunkan ke depan dengan diikuti badan condong ke depan. 3. Pada saat kaki kiri mendarat, kontak dengan tanah, segera paha tungkai kanan diangkat ke depan bersamaan dengan tungkai bawah kaki kanan dan tangan kiri diayunkan ke depan. Diikuti dengan badan condong ke depan, pandangan tetap lurus ke depan.
cepat, kaki mendarat mulai dari tumit, kemudian langsung menuju ke ujung kaki, lutut dalam keadaan lurus. Gerakan lengan dan bahu jangan terlalu tinggi, mengangkatnya. Terus berikut, selama berjalan usahakan agar pinggul tetap rendah dan berada di bawah. Keadaan ini harus diusahakan tetap terpelihara. Hindari gerakan ke samping yang berlebihan. Peraturan jalan cepat. Adapun pokok-pokok peraturan cepat adalah sebagai berikut. 1. Pada waktu melangkah, salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan tanah. 2. Diskualifikasi atau larangan untuk berlomba atau melanjutkan perlombaan disebabkan oleh 1. Gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. Berikutnya, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Berikutnya, pada lomba jalan cepat yang dilakukan di trek atau di lintasan, peserta yang terkena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika perlombaan jalan cepat dilaksanakan di jalan raya, peserta yang kena diskualifikasi harus mencopot nomor dandanya dan segera keluar meninggalkan perlombaan. Anak-anak, pelajaran atletik melalui jalan cepat sampai cukup di sini dulu. Nanti pada waktu-waktu berikutnya akan kita lanjutkan kembali. Dan saya tutup